Makin bentar tuh situ mah. Yoi guys, selamat sore. Kali ini saya berada di ruas jalan Kolonel Masturi, ya yang membentang dari simpang Jalan Amir Mahmud sampai ke daerah Simpang Betrix, Lembang, Kabupaten Bandung Barat nih guys. Jaraknya sekitar belasan kilometer. Jalan ini membentang di sebelah utara Masjid Agung Kota Cimahi. Kemudian menyusuri beberapa daerah mulai dari Santiong Cimahi, Cisarua, Parompong, hingga ke Simpang Betrix Lembang. Penyebutan nama jalan juga punya kekhasannya sendiri, disingkat sehingga menjadi Jalan Kolmas. Di balik nama jalan yang menjadi alternatif ke kawasan wisata Lembang ini, tak banyak yang mengenal siapa sosok Kolonel Masturi sebenarnya. Tak perlu banyak juga literatur di dunia maya yang mengupas sosok Masturi. Nah, jadi jalan Kolonel Masturi ini tuh diambil dari seseorang pada zaman dulu, guys. Ya. Nah, bakal kita bahas nih sejarah jalan ini. Oke, simak terus videonya, guys ya. Nah, jadi Kolonel Masturi ini diambil dari nama salah satu tokoh yang dulu pernah menjabat sebagai Bupati Bandung, guys. Nah, Masturi ini mempunyai nama lengkap Raden Masturi Purwa Suganda. Oke, beliau lahir di Bandung pada tanggal 14 Maret 1925. Ia pernah menjabat sebagai Bupati Bandung pada 1967 sampai 1969. Menggantikan Bupati Raden Memet Ardi Wilaga. Ia menjadi Bupati Bandung kedua dari kalangan militer. Saat itu biasa kita sebut ABRI, sesuai konsep dwi fungsi ABRI. Saat menduduki jabatan Bupati Bandung kala itu, Masturi masih berpangkat mayor. Masa jabatannya pun terbilang singkat, hanya 2 tahun 4 bulan saja. Akhir masa jabatannya terjadi karena Masturi meninggal pada 4 Juli 1969. Ternyata ada filosofi tersendiri kenapa nama Masturi diabadikan sebagai nama jalan di bagian utara kota Cimahi, terus mengarah ke sebelah utara Bandung. Hal itu berkaitan dengan kiprahnya di masa pemberontakan G30 SPKI. Kekuatan simpatisan PKI yang masih tersisa saat itu menyebar ke sejumlah daerah, salah satunya kota Cimahi ini, yang masih menjadi bagian dari Kabupaten Bandung pada saat itu. Kiprah Masturi di awal dari menumpas pergerakan PKI di Pangalengan pada akhir 1967. Gerombolan ini bermarkas di Gunung Kencana dan bergerilya di perkebunan Sri Kandi. Kekuatan gerombolan ini hanya 27 orang, terdiri dari warga keturunan Tiongkok yang menamai diri sebagai Tentara Pembebas Republik Indonesia atau TPRI. Gerakan PKI di Cimahi saat itu berpusat di daerah utara, antara lain Citerep. Masturi kemudian ditugasi juga untuk mengentaskan persoalan PKI di daerah tersebut yang dimotori beberapa sosok dan kelompok. Saat itu diantaranya yakni kelompok Mama Suta. Nah, kelompok PKI ini melakukan sejumlah perayaan di sepanjang jalan Gandawijaya hingga alun-alun kota Cimahi. Karena euforia PKI berkuasa di tanah yang sebetulnya menjadi basis militer sejak zaman penjajahan Belanda. Cimahi memang sudah dirancang menjadi pusat militer Belanda pada zaman kolonial, ditandai dengan adanya bangunan garnisun. Saat ini citra itu tak jua luntur karena masih banyak berdiri bangunan pusat pendidikan militer yang berarsitektur khas Belanda. Dikatakan kelompok PKI di Jawa Barat yang saat itu dikomandai oleh Syam Kamaruzaman alias Kamaruzaman bin Ahmad Mubaidah, dan Syam sebagai tokoh politik biro PKI bahkan punya rekam jejak di Cimahi. Kelompok itu disebut sukses menginfiltrasi ABRI. Beruntung, euforia kelompok ini tak berlangsung lama, karena Raden Masturi turun tangan mengatasi kegembiraan PKI sampai para pentolannya berlarian, termasuk Syam Kamaruzaman. Setelah keluar dari persembunyiannya langsung ditangkap di kota Bandung.
Nah, mengapa jalan ini dinamai Kolonel Masturi? Satu, sebagai penghargaan jasa. Penamaan jalan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap jasa dan kontribusi Kolonel Masturi di wilayah ini, khususnya di kota Cimahi ya guys. Nah, yang kedua, koneksi lokal. Kolonel Masturi adalah tokoh penting di Kabupaten Bandung, dan jalan ini menjadi penghubung penting antara Cimahi dengan wilayah Lembang di Kabupaten Bandung Barat. Nah, jadi karena Kolonel Masturi ini berjasa menumpas PKI di kota Cimahi hingga sepanjang sampai ke pertigaan Beatrix Lembang, makanya sebagai penghargaan gitu kan, jalan ini tuh dinamakan Jalan Kolonel Masturi guys, begitu. Nah, peran Jalan Kolonel Masturi ini juga menjadi jalan yang merupakan ruas jalan utama yang sangat strategis menghubungkan Kecamatan Ngamprah dengan Lembang. Jalan ini juga memainkan peran penting dalam pengembangan wilayah di sekitar Lembang dan Cimahi. Nah, selain nilai sejarah, di jalan ini juga terdapat nilai misterinya nih guys. Ya, yang dikenal sebagai daerah Santiong di Cimahi, menyelipkan satu kisah mistis tersendiri. Saat melewati jalan yang menghubungkan kota Cimahi dan Cisarua ini, teman-teman akan melewati dua area pemakaman di sisi kiri dan kanan. Titik itulah yang dikenal angker oleh masyarakat setempat nih guys. Dari arah Cimahi, 1 km dari persimpangan Citerep, kita bakal melewati pemakaman Santiong di sisi kiri dan TPU Muslim di bagian sebelah kanan. Namanya kalau nggak salah TPU Muslim Cipageran guys. Layaknya pemakaman selalu ada cerita-cerita horor yang mengiringi keberadaannya. Apalagi di ruas yang jalan konturnya menurun curam itu sempat terjadi beberapa kejadian kecelakaan lalu lintas yang menelan korban jiwa. Kecelakaan paling parah terjadi pada tahun 2016 silam, di mana sebuah bus pariwisata menabrak 5 kendaraan hingga menyebabkan 9 orang meninggal dunia. Nah, lalu apa hubungannya? Banyak warga percaya jika saat kita melintas kawasan tersebut, tak boleh melakukan hal-hal sembrono maupun berkata seenaknya, atau dalam bahasa Sunda dikenal dengan sompral. Nah, salah satu warga setempat menyebut bila sompral saat melalui Jalan Kolonel Masturi, maka bukan tidak mungkin kita bakal melihat sosok penunggu yang menyerupai sosok pria tanpa kepala. Belum lagi nih, kabarnya ada kuntilanak yang bergelayut di atas pohon bambu yang memang seperti memayungi sisi kiri dan kanan di dekat dua kuburan tersebut. Suasana seram yang terpancar di daerah tersebut seakan diperkuat dengan minimnya penerangan. Jika dilihat dari atas maupun bawah, Kolonel Masturi pada malam hari mirip lorong panjang gelap yang tak memiliki ujung. Namun jika berbicara dari sisi lain, kawasan Jalan Kolonel Masturi yang masuk ke wilayah Kecamatan Cipageran memiliki nilai sejarah Cimahi yang teramat kental. Sebab di makam yang dianggap angker oleh masyarakat justru merupakan tempat bersemayamnya dua leluhur kota Cimahi pada zaman dulu nih guys. Di TPU Muslim Cipageran misalnya, ada makam Mbah Wirasuta dan istrinya Eyang Fatimah Sariwangi yang ditempatkan di bangunan khusus di tengah area pemakaman. Cipageran juga bisa merupakan cikal bakal lahirnya Cimahi sebagai bagian dari distrik Cilokotot pada masa penjajahan Belanda dulu, sebab dipercaya jika kehadiran Mbah Wirasuta di daerah tersebut lebih dulu ketimbang pembangunan Jalan Anyer Panarukan oleh Dendels pada tahun 1811. Nah guys, jadi sekian dulu untuk video kali ini yang membahas tentang sejarah dan juga tentang Jalan Kolonel Masturi ini ya, yang ternyata sudah ada sejak lama guys ya. Jadi mohon maaf bila ada mungkin salah-salah informasi atau salah-salah kata dalam penyebutan nama atau penyebutan jalan dan penyebutan lain hal sebagainya. Jika memang ternyata ada kesalahan, ada juga mungkin ketidaktepatan dalam penyampaian, silakan untuk tulis bantu di kolom komentar guys ya, biar nanti yang lain juga bisa melihat gitu kan. Mungkin ada faktor-faktor lain yang memang belum tersampaikan, boleh tuh ditambahin di kolom komentar ya guys. See you, sampai jumpa ya.
Bye-bye.